Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rizky Kita, NIM 42 dari Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi host dalam sesi podcast yang membahas tentang moderasi beragama atau jalan menuju harmoni dalam agama Islam. Nah, selanjutnya mungkin ada perkenalan dari rekan saya. Semuanya kenalin, namaku Satria Birama Ditya Purnomo. Aku dari Prodi Teknik Elektro, SIM akhir aku 60. Aku Fitri Ramadhani Anwar dengan NIM terakhir 1112 dari Prodi Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuka sesi podcast dengan membahas moderasi beragama atau jalan tengah menuju harmoni. Dan di sini saya sudah mendapati dua narasumber yang akan saya ajak diskusi. Nah, dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia sendiri itu, perbedaan itu pastinya adalah sebuah anugerah atau sebuah sebuah keniscayaan mungkin. Tapi kita hidup ini selalu berdampingan meskipun dengan berbagai tantangan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin di sini saya akan membahas lebih lanjut bagaimana pandangan tentang dua narasumber di sini. Oke, dari Mas Satria sendiri. Mungkin saat ini saya ingin berdiskusi dengan narasumber pertama saya, yaitu Mas Satria. Oke, Mas Satria sendiri, bagaimana pandangan Anda mengenai makna moderasi beragama dalam agama Islam? Menurut saya moderasi beragama tuh bukan berarti ngurangin nilai spiritualitas kita terhadap agama kita sendiri. Cuma istilah moderasi sendiri itu kan berasal dari kata watasiyah yang berarti jalan tengah, adil dan seimbang. Nah, Kementerian Agama sendiri itu mendefinisikannya sebagai cara pandang, sikap dan praktik beragama yang selalu mengambil posisi di tengah, adil dan taat pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi kita menghindarilah sikap ekstremisme terhadap suatu agama tertentu. Kita tetap mempertahankan pandangan terhadap budaya agak tidak. Oke, saat ini saya langsung akan berdiskusi dengan narasumber pertama, yaitu Mas Satria sendiri. Oke, Mas Satria, bagaimana pandangan Anda tentang makna moderasi beragama dalam agama Islam sendiri di Indonesia? Oke, menurut aku sendiri, moderasi beragama itu bukan berarti mengurangi keyakinan kita terhadap agama kita. Cuma kita itu menghindari sikap berlebihan dalam beragama. Nah, istilah moderasi sendiri itu berasal dari kata watasiyah yang berarti jalan tengah, adil dan seimbang. Nah, Kementerian Agama sendiri mendefinisikannya sebagai cara pandang, sikap dan praktik beragama yang selalu mengambil posisi tengah, adil dan taat pada konstitusi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti intinya moderasi beragama itu pasti mengambil jalan atau titik tengah begitu ya, Mas, dalam berbagai permasalahan ini. Oke, saya dapat informasi dari Mas Satria. Mungkin selanjutnya saya ada pertanyaan untuk narasumber kedua, yaitu untuk Mbak Fitria sendiri. Oke, untuk Mbak Fitria itu apa saja yang menjadi indikator utama bagi moderasi beragama di Indonesia? Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih itu pentingnya pemahaman moderasi beragama di Indonesia. Mungkin pertanyaan ini saya akan diskusikan ke narasumber pertama, yaitu Mas Satria. Oke, seperti pertanyaan saya tadi, apa pentingnya moderasi beragama di Indonesia, Mas? Seperti yang kita tahu ya, di era media sosial dan arus informasi itu sangat mudah menyebar bahkan tanpa batas. Provokasi dan ujaran kebencian juga sangat gampang menyebar. Nah, tanpa sikap moderat, masyarakat tuh bisa terpecah belah lah oleh isu agama. Bahkan moderasi beragama sendiri dapat menjadi benteng untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Politisasi agama dan disintegritas sosial dapat memicu konflik horizontal. Dengan sikap moderat, umat beragama mampu hidup damai tanpa kehilangan identitas keagamaan. Jadi moderasi beragama ini sangat vital sekali berarti ya di Indonesia sendiri. Jadi cocok sekali moderasi beragama ini diterapkan di Indonesia, teman-teman.
Oke, mungkin saya ada yang ingin saya diskusikan lagi untuk narasumber kedua, yaitu bagaimana sih konsep moderasi dalam perspektif agama Islam ini. Tadi sudah dalam Al-Quran sendiri itu sudah ada pedomannya teman-teman. Jadi konsep moderasi dalam perspektif agama Islam itu pasti mengajarkan keseimbangan dan kasih sayang. Oke, mungkin selanjutnya saya diskusikan lagi dengan Mas Satria, yaitu kira-kira menurut Mas Satria sendiri apa aja pandangan moderasi beragama di Indonesia sendiri? Mungkin ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi khususnya buat generasi-generasi muda kayak kita sekarang ini. Beberapa tantangan yang ada itu sepertinya di antaranya ada fanatisme yang sempit yang menganggap kebenarannya itu hanya milik kelompok sendiri, jadi merasa paling benar seperti itu. Lalu ada polarisasi politik berbasis agama, kurangnya literasi keagamaan dan digital, serta masih lemahnya keteladanan tokoh publik dalam merawat perbedaan. Nah, di sini tuh yang dimaksud tokoh publik seperti mungkin bisa tokoh-tokoh besar ya, seperti jabat atau bahkan ulama sekalipun. Nah, kurangnya pemahaman di situ yang bisa menyebabkan lah adanya tantangan dalam moderasi beragama ini. Juga tantangan lainnya mungkin seperti banyaknya perbedaan suku, agama, dan lain Nah, sebagainya. ya khususnya di Indonesia sendiri kan banyak sekali perbedaan di dalam. Oke. Oke, mungkin itu saja ya hasil diskusi tentang podcast moderasi beragama atau jalan tengah menuju harmoni. Oke, tentang konsep tersebut itu bukan hanya tanggung jawab untuk individu saja. Pasti ini tanggung jawab untuk semua bagi orang Islam di Indonesia. Tapi tidak hanya Islam saja. Seluruh masyarakat di Indonesia juga wajib melakukan moderasi beragama. Nah, karena itu pada akhirnya agama hadir untuk menanamkan manusia dalam pembentukan harmoni atau integritas manusia itu sendiri. Nah, sesuai dengan tagline podcast ini, yaitu moderasi bukan kompromi tapi bentuk harmoni. Mungkin itu aja sesi podcast saya saat ini dengan dua narasumber di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain waktu. selanjutnya kita akan membahas tentang menjaga lingkungan berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Jadi sebelum saya melanjutkan ke topik pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Jafal yang Tova dengan NIM 2519101069 dari Prodi Teknik Elektro. Dan ini rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Sultan Rafi Widiarto dengan NIM akhir 22 dari Prodi Teknik Elektro. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat, senang sekali ya kita bisa bertemu kali ini. Kita di obrolan kali ini kita akan membahas topik itu yang dimana isinya yang sangat relevan itu kepada diri kita waktu saat ini. Yang dimana isinya itu pentingnya menjaga lingkungan berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Nah, coba kita lihat nih
sekitar kita. Kan banyak itu isu-isu kerusakan alam, terus perubahan iklim sampai krisis makanan. Nah, rasanya ini bukan hanya isu ekologis biasa gitu kan. Nah, tapi ini sudah menyentuh isu moral yang lebih ke arah spiritualitas. Nah, ini yang bikin kita penasaran. Apakah agama itu cuma mengatur hubungan kita dengan Tuhan aja? Atau jangan-jangan ada agama juga mengatur hubungan kita dengan alam di sekitarnya. Nah, mari kita bahas di topik kali ini. Jadi, perspektif agama dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Menurut kalian bagaimana? Kalau dari aku sendiri ya, dalam Islam sendiri itu kan menjaga lingkungan adalah bagian dari keimanan. Yang dimana hal tersebut itu sudah Allah firmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, manusia disebut sebagai khalifah fil ard, yaitu wakil Allah di bumi. Artinya manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam, bukan mengeksploitasinya. Rasulullah SAW juga bersabda, jika kiamat datang, sementara di tanganmu ada bibit tanaman, maka tanamlah. Yang dimana kalimat tersebut dari hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa menjaga dan menanam adalah bentuk dari ibadah itu sendiri. Oke, baik. Karena sangat menarik sekali ya pembahasan. Jadi, tapi menurut kamu nih, pertanyaan terbesar, kalau ajarannya sudah terjelas itu kan, sudah ada surat-suratnya seperti itu. Nah, tapi kok rasanya kerusakan alam di sekitar kita itu malah makin parah ya? Kenapa bisa gitu? Bukan miliknya. Gaya hidup konsumtif dan mempraktikkan ekonomi membuat alam menjadi korban. Padahal dalam Islam, atau berlebih-lebihan itu dilarang. Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Krisis lingkungan adalah akibat dari hilangnya kesadaran spiritual dalam berinteraksi dengan alam. Makasih atas jawabannya. Jadi pada akarnya itu seperti gaya hidup konsumtif itu. Nah, biar nggak cuma wacana aja nih. Jadi plan atau aksi berikutnya itu kayak gimana gitu? Bagaimana cara paling konkret itu buat kita menerapkan nilai-nilai keagamaan ini dalam menjaga lingkungan kita sehari-hari? Ini bisa menjadi sesuatu pemakin seperti untuk menghemat air, energi, dan menjadi ruang edukasi lingkungan. Umat ini bisa diajak menanam pohon, bukan hanya uang. Menarik. Jadi bagi penutup kali ini ya, itu adalah jawaban-jawaban dari narasumber. Jadi sahabat-sahabat ya, nggak kerasa ya kita sudah berada di akhir, sudah penyelesaian berada di akhir. Nah, kalau boleh saya simpulkan nih ya dari jawaban-jawaban kalian nih, yang pertama itu menjaga lingkungan itu bukan cuma kewajiban sosial, tetapi panggilan spiritual, gitu kan. Nah, terus yang kedua yaitu agama kita, yaitu Islam, dan agama-agama lainnya itu sangat jelas mengajarkan keseimbangan antara kita, Tuhan, dan alam sekitarnya. Nah, yang ketiga itu, yang terakhir, kerusakan alam itu kita sering terjadi karena dibenarkan cerminan dari krisis moral kita sendiri. Jadi yuk kita mulai dari sekarang, dari diri sendiri, dari hal yang mungkin paling hal kecil gitu kan, kurangi sampah plastik, hemat energi, dan tanamlah pohon di sekitar lahan yang ada lahan, dan minimal kita itu membersihkan atau enggak menjaga lingkungan di sekitar. Nah, karena ingat setiap tindakan yang kecil-kecil itu justru akan merubah kedepannya ke yang lebih besar. Jadi tagline-nya itu, agama mengajarkan kita bukan hanya ibadah bersama, tapi juga kepada manusia, dan juga menjaga lingkungan sama dengan menjaga amanah Tuhan. Jadi terima kasih ya semuanya. Jadi itu aja isi tema kali ini, yaitu tentang agama dan lingkungannya. Terima kasih.